Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Surah Al-Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yaitu di Makkah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Sangat penting ini akhir ayat dalam memberikan sifat Ka'bah, bahwasannya bukan hanya sebagai sumber dan tempatnya berkah, tetapi juga petunjuk bagi alam semesta. Jadi bukan hanya bagi manusia. Di awal ayat disebutkan rumah pertama yang didirikan untuk manusia, awwala baitin wudi'a lin-nas. Tapi di akhir ayat dijelaskan, ya kan, mubaraka wa hudan lil alamin. Jadi berkah dan menjadi petunjuk untuk alam semesta. Dan di sini kita tahu secara pasti bahwasannya ini mempunyai dimensi yang bukan hanya dari sisi dimensi material. Jadi ada berkah dan juga petunjuk yang sifatnya itu untuk seluruh alam, untuk alam semesta. Ada sisi metafisik yang mana dia sifatnya itu lintas dimensi. Nah ini kaum muslimin yang hendak pergi haji layak mengetahui ini dan memahami ini, sehingga ketika mereka melaksanakan tawaf khususan, kemudian manasik-manasik haji, melihat Ka'bah, mereka perlu memahami bahwasannya rumah Allah ini rumah pertama yang dibangun oleh Allah, bukan hanya suatu rumah yang terbuat dari bebatuan lalu ditutupi kain hitam yang kotak itu, tetapi mempunyai makna yang mana berhubungan sampai ke langit, bahkan ke Baitul Ma'mur, tempat para malaikat tawaf. Ayat ini menjelaskan bagaimana dan kenapa dia disebut sebagai rumah pertama. Para mufassirin ada yang mengatakan rumah ibadah pertama, tapi tahu bangunan itu pun dibentuk di masa Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana disebut dia rumah ibadah pertama? Tetapi ternyata juga ada riwayat-riwayat yang menjelaskan. Jadi para nabi sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Idris, bahkan Nabi Adam, di mana mereka beribadah? Ada riwayat hadis yang juga menjelaskan ketika Nabi Adam berada di bumi, yang pertama didirikan dan beliau sampai menentukan titik Ka'bah itu, dan dibantu oleh 4 malaikat al-muqarrabun. Israfil, Mikail, Jibrail, dan Israel. Dan dikuatkan dengan 4 kalimat tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, yang sampai melangit. Namun dimensi dari ayat ini menjelaskan hal yang lebih jauh dari itu. Yaitu ketika kita melihat, dan ada riwayah-riwayah yang menjelaskan, seperti dari Sayyidina Al-Baqir yang mengatakan menjelaskan bagaimana bumi ini bermula dari setetes cairan, setetes seperti air. Lalu dia menggelembung, yakni membesar, mengembang, membentang. Dan titik itu adalah Ka'bah. Makanya disebut Bakkah, bukan hanya karena orang-orang masa dulu menyebutnya Bakkah yang di Makkah itu, sehingga bahkan dalam Bible itu kan aja disebut Bakkah. Tetapi juga karena itu titik persis di mana Ka'bah itu berada. Nah, dijelaskan bahwa sebagaimana misalkan kita sebagai manusia, kita dari suatu cairan yang bertemu, ya kan, mimaniin yumna, dari sperm satu cair sampai kita hadir sepenuh ini dengan 2 tangan, kepala, kaki, dan sesempurna ini bisa berjalan, bekerja, dan melakukan segala aktivitas. Nah, asal kita itu, kuantum kita, awalnya kita itu dari tetes cairan. Begitupun juga pepohonan, tanaman, dan semua banyak makhluk Allah ini bermula dari yang sifatnya itu mujmal sebelum tafsil. Yakni apa? Ada kuantumnya, ada aslinya.
Biji dari biji yang kecil menjadi pohon yang Masya Allah, tabarakallah, sebesar-besarnya dari biji. Nah, di planet bumi ini, awalnya itu adalah Ka'bah, Baitullah. Jadi bukan sekedar rumah ibadah, tapi bahkan dia titik pertama planet bumi ini tercipta. Makanya para saintis pun mengetahui dan menemukan ketika mereka mencari di mana titik golden ratio bumi, planet bumi ini, yakni center of earth, pusat bumi, yang mana dari sana energi bermuara, itu mereka temukan di titik, yaitu titik 1618. Itu golden rasionya, dan itu adalah persis di Ka'bah. Sehingga karenanya Kompas dikatakan tidak bekerja di sana. Jiwa manusia yang mengelilingi, yang beribadah, yang tawaf, itu seperti recharge, seperti kembali ke nyawa yang satu, kembali ke nafsin wahidah, kembali ke awal masa penciptaan. Dengan perenungan ini, mereka yang umroh, yang haji, dan mengetahui apa yang tidak terlihat secara zahir di Ka'bah, setidaknya perlu memahami ayat ini. Dan itu bahkan ada sebagian riwayat yang menjelaskan dari sudut pandang ruang dan waktunya. Walau tidak masyhur, jadi dikatakan bahwasannya disebut hari Dauhul Ard. Ketika bumi itu mengembang, ketika bumi itu membentang, terhampar, sampai fase layak huni. Sebagaimana disebut dalam surat An-Nazi'at, itu Dahwul Ard di ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari ayat 27, misalkan antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Antum lebih kuat dari sisi penciptaan apakah langit yang terdiri, yang terbangun? Rafa'a samkaha fasawwaha. Bagaimana penciptaannya, bagaimana pembentukannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Di sini disebut sisi waktu, lailaha wa duhaha. Mana waktu malam dan waktu siang, waktu hadir matahari. Masuk fase, ada tempo di sini, ada masa. Ketika hadir masa di alam itu, ada langit, ada bumi, secara otomatis pasti ada ruang dan ada waktu. Jadi waktu di sini sudah hadir kalau mengikuti timeline ayat Al-Quran ini. Dan itu pasti bukan suatu kebetulan. Secara saintifik ini bisa dibuktikan. Waqtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda. Kemudian bumi. Setelah bicara langit, bicara waktu, kemudian wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu dibentangkannya. Baru setelahnya akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Baru wal jibala arsaha. Jadi setelah terbentang itu bumi, baru di sana dikeluar mata air, baru setelahnya gunung dan lain-lain. Nah, jadi awalnya makanya kalau kita merujuk kepada hasil penemuan sains bagaimana bumi ini yang mana kabut, tidak layak huni, tidak ada panas, sebelum jatuhnya bintang-bintang itu semua dulu air. Jadi dari air itu mengembung dulu, baru setelah itu masuk fase-fase yang sampai meteorit-meteorit hujan turun, baru timbul lava, timbul menjadi panas. Setelah lava kemudian baru ada tanah, baru ada tumbuhan-tumbuhan, baru sampai fasilitas ini benar-benar layak huni, hadirlah kemudian manusia yang ada jasadnya, jiwanya udah dari masa jasad yang mana terbatasi oleh ruang dan waktu untuk bumi ini siap dihuni. Jadi itu kata-kata dahwul ard, jadi terhamparnya atau terbentangnya bumi, itu berbasis dari Al-Quran, dan dalam riwayat dikatakan itu pada jatuhnya pada tanggal 25 Dzulqa'dah. Walaupun ini tidak masyhur, tidak populer riwayat ini, dan juga hampir nyaris ada yang memperingati lah. Nah itu Pak katanya di Dzulqa'dah. Tapi bagaimana? Ini kan baru terbentang, belum ada yang huni, belum ada. Tapi jelas
Kalau kita merujuk ke sains, kita akan mendapatkan jawaban. Kita melihat ke Al-Quran, Al-Quran sudah mengungkap waktu dulu. Ada lailaha wa duhaha, sebelum wal arda ba'da dzalika dahaha. Kata sebagian ahli tafsir, ba'da dzalika bukan harus berarti setelah itu, tapi dengannya dia membentang. yakni menjadi besar sebagaimana kita dari masa kecil sampai sekarang pohon dari biji dan seterusnya. Begitupun juga halnya dengan bumi Allah ini. Dan di hari ini juga menarik seperti di surat Al-Imran ayat 96 itu yang mengungkap mengenai rumah pertama yaitu Ka'bah awwala baitin wudi'a lin-nas. Sebelumnya bicara qul sadaqallah dan tentang millata Ibrahim. Dalam hadis dan riwayat juga dijelaskan di pada 25 Dzulqa'dah yang tahun ini jatuhnya di hari Jumat. Ini spesial malam ini. Jatuhnya di hari Jumat 25 Dzulqa'dah besok. Itu dalam riwayat dibilang hari jadinya bumi. Hari dahwul ard. Dan pada hari itu yaitu 25 Dzulqa'dah, ini agar kita lebih mengenal mengenai 25 Dzulqa'dah dan keagungan hari besok, itu juga dikatakan hadirnya turunnya rahmat untuk Nabi Adam, bukan lahirnya. Jadi menyingkap fase yang dari awal masa hadirnya ruang dan waktu. Kemudian hari lahirnya Nabi Allah Ibrahim dan bahkan hari lahirnya Nabi Allah Isa. Jadi orang tidak harus berarti menerima oh pasti 25 Dzulqa'dah. Kenapa? Karena riwayat ini. Oke, gak ada yang lain. Tidak ada salahnya mau percaya hari itu kapan. Tetapi kebetulan ada riwayat walaupun langka menjelaskan bahwasannya itu di 25 Dzulqa'dah. Jadi kalau tidak mau ambil Desembernya, bagi para ulama data ini, informasi ini layak dikaji ulang. Setidaknya kita bisa merayakan hari lahir Nabi Isa adalah 25 Dzulqa'dah. Bagaimanapun tanggal syamsiahnya, pokoknya tanggal lunarnya yang sesuai bulan Qamariyah atau Hijriyah 25 Dzulqa'dah masuk ke dalam kategori hari lahir Al-Masih Isa bin Maryam. Hari lahir Sayyidina Ibrahim alaihi afdhalus salati wassalam. Dan juga hari jadi bumi. Dan bukan suatu kebetulan jika semua itu hadir di hari yang sama. Yang tanggalnya sama setidaknya. Karena di sini ada dimensi yang sangat luar biasa. Dan insya Allah ikhwan saudara-saudara kita antum yang pergi haji bisa memahami bahwasannya ketika hadir dan melihat Ka'bah dan berada di sana langsung di hadapan mata, itu adalah suatu taufik dan suatu kenikmatan dan kesempatan yang telah Allah karuniakan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin untuk tawaf dan mengetahui bahwasannya ketika dia bergerak dan bertawaf, dia bertawaf sebagaimana bergeraknya energi di alam semesta. Bagaimana dia meresapi semua itu. Bagaimana dia merasa ingin kembali ke jiwa yang satu, jiwa yang suci, yang mana jiwa yang dari jiwa itu Allah menciptakan semua. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi bersatu, berbaur, menanggalkan semua, menanggalkan pakaian-pakaian kemewahan, menanggalkan pakaian-pakaian keangkuhan, menanggalkan segala dosa, memakai pakaian ihram yang putih yang tak dijahit, dan menyatu. Semua bangsa, semua warna, semua bahasa bertawaf, memutar dan mengumandangkan takbir Allahu Akbar dan labbaik Allahumma labbaik.